Perkenalkan, nama saya Hosiana Cindy Sakti Amung, tingkat 1 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar keperawatan, tentang kebutuhan dimiliki dan memiliki. Kebutuhan di mana sama halnya dengan makanan, setiap orang membutuhkan rasa memiliki dan dimiliki sebagai kebutuhan yang mendasar. Walaupun terdapat perbedaan kebutuhan rasa dimiliki dan memiliki pada setiap orang dan budaya, namun secara keseluruhan rasa memiliki dan dimiliki ini ditemukan di setiap orang dan budaya. Menurut Baumeister dan Lerly, semua manusia memiliki dorongan yang mendasar untuk membentuk dan mempertahankan rasa memiliki dan memiliki dalam kebersamaan untuk bertahan lama. Misalnya, dalam sebuah hubungan antar pribadi seperti persahabatan, ada rasa memiliki yang erat yang mendorong sehingga mereka enggan untuk mengakhiri hubungan persahabatan tersebut. Dalam dunia keperawatan, misalnya hubungan rasa memiliki dan dimiliki antara perawat dan pasien, di mana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, perawat harus memiliki rasa memiliki dan dimiliki kepada pasien sehingga melakukan tindakan dengan penuh rasa tanggung jawab, lembut dan lebih berpengertian. Cara untuk bertahan hidup maksudnya dalam sebuah kelompok kecil seperti keluarga, kita membutuhkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat saling menjaga dan memelihara, berbagi kasih sayang, dan dalam keadaan terpuruk ada keluarga yang menguatkan dan mendukung kita untuk bangkit, dan hal ini tentu saja dapat membantu itu untuk bertahan hidup. Rasa memiliki dan dimiliki ini juga dibutuhkan dalam setiap hubungan baik perseorangan maupun kelompok. Maksudnya, dalam sebuah hubungan diperlukan interaksi dari kedua pihak, saling peduli dan saling menguntungkan kedua pihak. Dalam satu hubungan saling menguntungkan interpersonal ini perlu ada keduanya hadir agar kebutuhan dimiliki terpenuhi. Dengan kata lain, tidak cukup hanya berinteraksi dengan seorang yang tidak peduli dengan Anda, namun berbeda dengan hubungan dengan seorang yang sering dihubungi, misalnya hubungan dengan orang yang berada dalam penjara. Mereka memiliki keluarga di luar tapi tidak berinteraksi terlalu sering yang dapat menyebabkan banyak penderitaan. Hubungan ini adalah hubungan yang tidak seimbang karena sebagian rasa memiliki pusat pentingnya. Cara mempertahankan, seperti dijelaskan bahwa rasa memiliki dan dimiliki merupakan suatu hal yang kuat dan universal, dan rasa ini menjadi dorongan bagi manusia yang berpengaruh untuk membentuk dan memelihara hubungan sosial yang langgeng dan berdampak positif. Kita perlu secara alami didorong untuk membentuk dan mempertahankan rasa memiliki. Cara mempertahankan rasa memiliki yaitu orang harus menunjukkan kecenderungan untuk mencari dan mengembangkan kemungkinan untuk mempertahankan hubungan dengan menjaga kontak fisik yang baik dan terus saling berinteraksi. Dalam rasa memiliki dan dimiliki berhubungan dengan banyak efek buruk termasuk dalam kesehatan psikologis dan fisik, masalah bersama dengan patologi perilaku mulai dari gangguan makan sampai dengan bunuh diri. Apabila di saat keadaan seperti ini, di mana hampir semua kita secara fisik teriorisasi dari satu, kita mulai sedih dan kesepian, dan ini adalah perasaan yang benar-benar normal. Penting bagi kita untuk menjaga persahabatan dan dukung keluarga dan teman-teman ketika kita mampu dan ketika kita semua akan melewatinya bersama-sama. Abraham Maslow adalah seorang psikologi yang berasal dari Rusia.
Sejak awal karirnya, ia yang masih muda, ia ingin mencari tahu apa yang bisa membuat hidup bertujuan, terlebih saat melihat di sana hanya diutamakan untuk mengecuruan dan ketenaran. Dari sanalah muncul 5 teori kebutuhan dasar Maslow. Ia berpikir bahwa hidup menurut kebutuhan potensi dengan seorang dan menjadi siapa kita sebenarnya adalah bagian dari alasan mengapa deskripsi dari kebutuhan ini yang ditata dalam bentuk piramida telah terbukti meyakinkan. Namun, yang ia ingin tegaskan di sini bahwa kita tidak dapat hidup hanya dengan panggilan spiritual kita, tetapi juga tidak benar untuk hidup hanya pada materi. Dr. Atkinson berbicara tentang motivasi dan emosi. Kita telah membahas hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dimiliki kebutuhan rasa butuh dan rasa cinta. Maslow mengidentifikasi sebagai kebutuhan penting di mana langkah untuk memotivasi bahwa kita membutuhkan cinta dan cinta untuk dimiliki dan diterima. Dan kita perlu menghindari kesepian atau kebutuhan untuk membangun hubungan yang menjadi bagian dari grup yang benar-benar memiliki banyak kebutuhan dengan evolusioner untuk kelangsungan hidup kita, lebih mudah untuk melawatnya. Melihat monyet Harlow melihat kebutuhan bawaan yang memiliki kebutuhan ini haruslah memiliki hubungan semacam kawat kera yang ditutupi kain, dan itu adalah bagian dari adil. Jenis kebutuhan bawaan relatif kita masih sangat makhluk sosial meskipun kita tidak perlu memiliki kelompok berburu. Makhluk sosial merupakan lanjutan dengan kebutuhan ini benar-benar mempengaruhi pikiran kita, emosi kita, dan perilaku, dan sebagainya. Itulah mengapa ada di bab motivasi. Karena benar-benar bisa menjadi motivasi untuk perilaku dan kita bisa membicarakannya. Dalam beberapa jenis perilaku proposisial, perilaku proposisial merupakan fungsi dan dari banyak kebutuhan yang terpenuhi di mana perasaan cinta berkaitan dengan sosial mengaktifkan bagian-bagian otak yang biasanya diatur untuk sistem penghargaan dan membuat kita tetap aman. Contohnya isolasi sosial pada lanjut usia. Ketika mereka tidak berisolasi membawa dampak negatif seperti penurunan mental kesehatan. Anak-anak yang dimasukkan melalui serangkaian panti asuhan mengalami masalah karena mereka tidak pernah diberi kesempatan jangka panjang untuk bersosialisasi. Versi lain sosial adalah pengecualian dan disengaja ekstrakulasi dan rekrumen interaksi sosial. Seorang siswa West Point, Sirip Henry, yang mereka kucilkan karena mereka ingin dia keluar. Pengengsian ini itu mengancam kebutuhan kita untuk menjadi milik, tetapi kita tahu bahwa ada rasa sakit yang nyata dialami dan isolasi sosial. Pada isolasi sosial dapat menempatkan kita pada penurunan mental dalam kesehatan yang buruk yang kita miliki. Berbicara dalam hal kebutuhan milik munculnya cara baru kita yang terhubung satu sama lain dalam jejaring sosial, cara kerjanya dengan sosial efek. Jadi benar-benar telah banyak berubah bagaimana kita terhubung dengan orang lain. Sumber motivasi manusia adalah salah satu dari 5 kebutuhan manusia dalam hierarki kebutuhan bersama dengan kebutuhan fisiologis. Keselamatan, harga diri, aktualisasi diri. Kebutuhan ini diatur dalam
hierarki dan harus ada hubungan. Beberapa psikolog telah mengusulkan bahwa ada individu perbedaan motivasi untuk menjadi milik dengan motivasi yang kuat menjadi kurang puas dengan hubungan mereka dengan cenderung relatif. Kesepian sebagai konsumen, mereka cenderung mencari pendapat orang lain tentang produk dan layanan, juga berusaha mempengaruhi opini orang lain. Terpenuhi dalam rangka setelah kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi, seorang kemudian dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Menurut Maslow, jika kebutuhan pertama tidak terpenuhi, maka seorang tidak dapat sepenuhnya mencintai orang lain. Teori lain berfokus pada kebutuhan untuk dimiliki sebagai sebuah motivasi psikologis fundamental. Menurut Roybal, Meister, dan Marx, semua manusia itu butuh minimal tertentu.